Awalnya nggak niat jual memang. Oh, nggak niat jual ya? Awalnya, Iya. pokoknya semua tour itu, saya range sekarang 15 negara nih kurang lebih. 15 negara. 15 negara. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol sama orang lokal tuh, adalah salah satu di antara mereka itu ternyata pemilik perusahaan tuh. Sampailah pembicaraan, udah kita bekerja sama aja yuk, bawa orang Indonesia ke sini, nanti selebihnya di negara tujuan kita yang ngurusin gitu. Entah itu di Nepal, di Tibet, di Bhutan. Hidup itu kita nggak ngerti bakal kemana akhirnya. Takdir menentukan kita, nasib menentukan kita. Lakukan aja yang baik buat kita, buat orang lain, dalam hal apapun. Nanti itu rewardnya akan kita terima pada saat yang kita sendiri nggak tahu. Oke, lanjut lagi ke sesi kedua bersama gue Rico Luis dan bintang narasumber, bintang tamu kayak artis, narasumber Om Suko. Nah, untuk sahabat Cuan Legit, kali ini gue mau ngebahas tentang apa ya, peluang bisnis kali ya, peluang bisnis dari hobi yang memang senang-senang belusukan dan pada akhirnya menjadi sebuah profesi atau sesuatu yang menghasilkan. Nah, Om Suko, lanjut lagi ke sesi kedua, Om. Nah, tadi kan Om Suko udah cerita tuh tentang Nepal, tentang jalan-jalan keliling Nusantara gitu ya. Dan sampai pada akhirnya Om Suko mendapatkan sesuatu dalam arti menghasilkan uang lah gitu ya. Sebenarnya apa sih Bang motivasi Abang sebenarnya, memang mau nyari duit di situ apa memang senang-senang aja gitu Bang? Awalnya sebetulnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Kalau traveler yang modelnya apa, jalan-jalan ngasal, ngaprak gitu ya. Nah, ngaprak lah, kita bilang ngaprak. Buntut-buntutnya kan nongkrongnya di mana sih? Di warung kopi, tempat orang lokal ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol sama orang lokal tuh, adalah salah satu di antara mereka itu ternyata pemilik perusahaan tuh. Oke. Gitu. Jadi sampailah pembicaraan, belum langsung ke bisnis tuh, langsung ngomongnya ya ngalor ngidul segala macem, terus ngajak main ke rumahnya, terus ngobrolnya masih ringan-ringan lah, sampai akhirnya lu kan sering bolak-balik ke Nepal gitu, atau jalan-jalan kemana-mana, bikin ini aja, bikin kerjasama, bawa orang dari Indonesia ke sini, nanti lu bawa orang dari sini ke sana, kan dari Nepal ke Indonesia, kurang lebih gitu. Itu orang Nepal nih, orang Nepal. Terus sebetulnya itu terjadi itu bukan hanya di Nepal, awal itu di negara-negara lain juga begitu. Oh, di Eropa juga tuh. Kurang lebih di Eropa, di Sentral Asia tuh rata-rata emang kita nggak niat bisnis itu, nggak niat gitu, karena traveling buat saya itu cari pengalaman kan, ketemu sama orang lain, sama orang luar di negara lain gitu, mereka cara hidupnya gimana, sehari-harinya ngapain. Kalau saya interview tuh duit atau penghasilan bulanannya berapa, biaya hidupnya apa aja, sampai biaya segitu sewa detail ya? apa ya, ditanyain biaya kontrakan berapa, biaya makan berapa, saya tanyain buat perbandingan aja. Seneng gitu kan bahas itu. Awalnya tuh kayak gitu awalnya ya, begitu. nyari database-nya tuh ya. Setiap negara tuh begitu. Akhirnya sampailah pembicaraan, udah kita bekerja sama aja yuk, bawa orang Indonesia ke sini, nanti selebihnya di negara tujuan kita yang ngurusin gitu. Entah itu di Nepal, di Tibet, di Bhutan, di India, sampai ke Kyrgyzstan, Kazakhstan tuh semuanya begitu. Nggak ada yang niat awalnya, jalan-jalan Kyrgyzstan. Sampai sono secara tidak sengaja nggak dapat tempat menginap, ditawarin, nginep sini aja nih di gubuk gua. Gua kira gubuk orang Indonesia kalau bilang nginep aja di gubuk gua gitu ya. Wah, iya. Nggak taunya rumah. Istilah rumah. Ternyata pas nginep aja di gubuk gua, beneran gubuk. Jadi beneran gubuk. Berarti memang bukan istilah tuh ya, memang beneran gubuk. Gitu. Oh ya udah. Sama sana, beneran gubuk ternyata. Ya udah kita nginep sana. Udah tuh pulang aja ke Indonesia. Besok-besoknya di kontak. Jadi enggak nih gini. Oh gitu. Nah, awal pertama kali, berarti kan artinya ketika lu udah dapat banyak data ya.
banyak data, lu punya dong apa namanya ya, ketika lu mau ke negara mana, lu akhirnya lu bikin gitu kan ya, Iya. lu range tuh harganya berapa gitu ya. Betul, ha-ha. Oh gitu. Dan pada akhirnya itu memang harga lu bikin atau memang lu punya perbandingan harga dari pihak lain gitu? Eh, jadi konsepnya begini, kita jalan-jalan tuh, moto, terus posting Motor di sosial posting. media. Sosial media. Awalnya sih begitu, terus mulai ada yang kontak, gitu. Ih keren-keren daerahnya, gue mau dong ke sono. Gitu. Oh, iya. Komen dong. Mau dong gue ke sono, anterin. Kalau diatur mana aja daerahnya, ya itu yang ada di foto lu gitu kan. Terus akhirnya gue tanya yang di lokal sono. Oke, Akamsi. Ini daerah-daerah ini lu bisa arrange gak? Gitu. Kalau bisa arrange biayanya berapa? Durasinya berapa lama? Harinya? Gitu. Atau lu punya nggak saran, suggestion, itinerary-nya seperti apa? Gitu. Dia kasih. Ini standar yang kita punya. Gitu. Emang kalau ada daerah-daerah yang nggak tercover dalam itinerary itu, kita bisa combine, Oke. custom lah, Custom lah ya, di-customize. paket custom ya. Customize gitu kan. Ya udah akhirnya dari situlah gitu. Kita Jalan tuh ya. bikin. Nah itu waktu sebelum pandemi itu, kita bicara sebelum pandemi aja ya. Waktu sebelum pandemi itu banyak bang Apanya? klien-klien gitu. Per bulan berapa tuh kira-kira? Jadi gini, hitungannya bukan per bulan. Jadi Gimana tuh? kan saya dulu kerja, Ya. tiap bulan terima gaji, tiap bulan gitu ya. Tiap Ya. bulan terima gaji. Nah kalau tour itu nggak tiap bulan ada tour kan. Betul. Pertama bulan kalau Nepal dan lain-lain itu kan ramai bulan mulai Maret, Maret, pendakian benar. Maret, Maret. April, Mei gitu ya. Sampai mau winter lah. Juni udah musim hujan, sampai hujan. Agustus sudah nggak ada orang ke Nepal tuh udah panas, hujan lagi nggak enak. Ada lagi September, ini kan kosong nih. Betul. Nah, saya mulai mikir tuh gimana caranya setiap Bulan. bulan bisa ada tour. Kalau di Nepal nggak bisa, berarti negara lain pasti ada yang bisa. Betul. Karena beda-beda cuaca. Beda cuaca. Ah. Akhirnya ketemulah Mongol. Oh, Mongol. Mongol itu nggak bisa bulan Maret. Kebalikannya sampai Nepal gitu ya. Apa? Dingin banget. Oh, dingin banget. Ya. Suhunya bisa minus 40 derajat. Anjir. Akhirnya dia bisanya kapan? Mulai Juni atau Juni juga masih kedinginan kadang-kadang. Juli lah ya, Juli sampai dengan Agustus. Gitu. Mongol tuh. Habis itu ada lagi tuh jeda tuh Juni sampai dengan Mei Juni gitu. Mana yang bisa nih? Tibet ternyata. Tibet. Kalau awal bulan misalnya Februari Maret itu Tibet kosong, tutup gitu ya. April dia buka. April jadi nyambung Jadi nyambung ya, bener. gajian. Jadi tiap bulan terus tuh ya. Nyambung, terus. Habis itu Agustus Mongol udah kepanasan, udah nggak bisa. Nyambung lagi tuh udah mulai daerah ke sebelahnya. Gitu, Oh, gitu nyambung. Habis itu September nyambung lagi ke Nepal Nepal, lagi. India. India. Gitu. Terus untuk Agustus ke India bisa. India tuh ke utaranya tuh Motora. Oh, untuk mensiasatinya begitulah ya. Jadi tiap bulan akhirnya ngisi setiap- tuh ya. Ini tiap bulan ngisi. Januari negara yang dingin itu nggak bisa. Gitu, Januari, Februari nggak bisa. Nah diisi sama negara yang bisa. Gitu. Oh, Akhirnya gitu. tiap bulan gajian pada akhirnya. Nah, Bang, Gitu. Abang kan hampir rata-rata lah, rata-rata tamu yang ikut travel Abang ini apa private apa bagaimana, Bang? Dua-duanya ada. Dua-duanya Tapi ada. lebih banyak private. Kebanyakan private. Kalau private itu biasanya berapa orang? Private idealnya 4 orang. Idealnya 4 orang. Satu mobil tuh kapasitasnya 4 orang. Idealnya 4 orang. Tapi ada juga yang cuman berdua. Berdua Ada juga sendiri. sendiri. Gitu. Tapi saya selalu grupnya tuh kecil, small group gitu ya. Small Jadi group, ya. antara idealnya tuh 8 sampai 10 lah. 15 sudah agak ramean, tapi 8, 10, 12 tuh idealnya. Masih oke lah ya. Bisa nambah temen kan. Bisa diaturnya juga gampang, kelihatan 12 orang bisa lah kelihatan gitu. Iya, ya. iya. Gitu. Kalau gerak juga gampang, nggak main tunggu-tungguan lama gitu. Kalau pesertaturnya 20 orang, 15 orang, bisa kebayang kan. Iya. Yang satu Repot masih banget. di kamar, yang satu udah pengen siap-siap berangkat gitu. Ngaturnya kan susah. Kalau Masih 10 orang sarapan, tuh, ya kan? kalau 10 orang tuh ideal gitu. Ideal lah ya. Bisnya juga nggak gede-gede amat, yang minibus gitu kan. Nah, terus kalau ya misalkan nih ada nih teman-teman, wah kayaknya asik juga tuh obrolan-obrolan Bang Riko tuh sama Om Suko. Nah, cara hubungin lu bagaimana tuh, Bang?
Apa langsung kontak lu by medsos apa bagaimana gitu? Biasanya japri di medsos. Oh, jadi di medsos. Karena kan nomor handphone nggak gua share di Oke. itu kan, jadi dia japri di medsos. Oke, dari medsos, inbox dulu lah ya. Inbox, nanti kan mau detail kirim ke WhatsApp, saya kasih nomor WhatsApp. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini obrolan gua mau Om Juko ini sebenarnya dari sesi 1 itu bisa dilihat di channel Rico Lewis gitu. Nah, sesi kedua ini tuh bicara tentang masalah pengalaman Om Juko atau ya lebih ke bisnisnya lah. Ternyata awalnya dari jalan-jalan juga ya menyenangkan, tapi lama-lama bisa menghasilkan sesuatu gitu. Nah, makanya kalau memang ada teman-teman yang minat nih mau paket tour private atau per kelompok, cuma jangan banyak-banyak juga, maksimal 12 orang lah, 10-12 lah kata Om Suko tadi. Jadi masih bisa masih enak lah jalan dengan orang sebanyak itu gitu. Nah, lanjut lagi Om Suko. Nah, pernah nggak kejadian ketika bawa orang gitu ya, terus ada yang sakit, terus apalah gitu? Kalau arrange tour, tour guide gitu ya. Saya sebenarnya kan bukan tour guide, saya sebenarnya lebih ke arrange tour ya. Itu salah satunya harus kayak dokter. Harus paham. Minimal untuk penyakit-penyakit yang Bawaan. standar lah ya, yang standar. Oh, standar. Kalau dia emang ada penyakit berat, kita sarankan obatnya dibawa, gitu, obatnya dibawa. Tapi kalau misalnya standar itu kita harus tahu namanya mabok perjalanan kah, entah itu pusing, entah itu diare, entah itu gangguan kulit, misalnya gatal, alergi. Gitu. Kulit juga kita harus tahu ini kena jamur atau ini kena bakteri. Itu kita harus bisa Harus ngerti bedain, tuh ya. harus tahu. Jadi Harus tahu ya. kalau kitanya siapin juga. Kalau kita ngantar kita siapin. Ini ada salep nih, salep untuk luka tergores sama luka bakteri sama luka jamur itu salepnya beda. Nah, jadi itu basic itu harus dipahami. Jadi pada saat luka-luka yang nggak terlalu serius atau sakit yang nggak terus kita bisa tangani pakai salep ini. Gitu. Jangan ke rumah sakit dulu karena rumah sakit itu prosesnya panjang walaupun asuransi cover. Kalau pernah ada orang sakit apa enggak sering. Gitu pernah pas mau ke Tibet. Kita rombongan lah gitu, ada sekitar 15 orang, hampir 15 orang gitu ya. Naik kereta. Keretanya itu kan dari melewati kan dari Lhasa dari itu mau ke Lhasa gitu kan. Itu melewati titik 5.000 meter. Wah, wow, tinggi banget tinggi. Itu berarti di pucuk gunung kan. Betul. 5.000 meter. Gitu kan, ketinggian 5.000 meter. Oksigen nggak ada. Oksigen tipis. Nah, ada beberapa yang bandel. Nggak minum apa? Diamox. Diamox dulu. Nggak berasa pada pas siang-siang tuh nggak, tapi pas begitu tengah malam baru itu udah tuh ketinggiannya pas sampai di ketinggian 5.000 itu sampainya pas tengah malam itu satu rombongan muntah-muntah semua. Iya pasti ya. Muntah-muntah semua dan muntahnya nggak sekali, itu berkali-kali kan, keleyengan apa segala macem, semuntah sampai berkali-kali. AMS lah tuh. Sampai udah AMS sih, cuma di dalam kereta. AMS dalam kereta. AMS di dalam mana kereta. Rasanya tuh. Karena keretanya kita naik berjalan terus. Sampai ke 5.000 meter ketinggiannya itu. Nah, ada yang 1-2 orang dia tertib gitu ya, dia selamat. Selamat dia, dia minum obat dulu gitu. Yang enggak, wah itu kelabakan ngurusin ya kan. Iya. Udah kelengan gitu. Dari suruh minum obat, suruh minum ini. Tapi ya itulah pengalaman gitu ya. Serunya di situ kalau nggak ngalamin yang kayak gitu, yang kita nggak pernah tahu. Iya. Artinya dengan begitu kan, lu sebelum berangkat juga mengedukasi calon dikasih tahu klien ya kan? Obat-obatnya. Obat-obatan. Jadi ini kita bakalan naik ketinggian sekian nih. Lu sebelumnya minum ini ya gitu ya. Dikasih tahu biasanya. Iya. Nah, tiap negara beda-beda tuh. Apa tuh? Iya, ininya apa namanya kepentingannya. Kalau daerah yang ketinggian kita bawa ya MOX misalnya kan, ada dexamethasone gitu. Obat-obat terkilir udah pasti gitu. Kalau daerah-daerah yang gurun gitu kan, lebih ke yang dehidrasi insek ya. gitu kan. Insek, iya bener, serangga ya. Serangga gitu kan, ada temen gitu ikut jalan gigit, dia cuma ada 2 bekas gigi di sini. Itu nggak tahu itu serangga apa itu ular, tapi bengkak satu tangan. Nah, itu kan dia nggak tahu tuh. nggak tahu gitu. Nggak sadar gitu. Nggak sadar gitu. Soalnya
satu ini kebas hari pertama didiemin, ternyata sampai 2 hari 3 hari nggak kita nggak ngerti gitu. Nggak kan. ngerti apaan gitu ya penyebabnya. Kita bawalah ke rumah sakit, dengan gigitan serangga. Karena serangga di Indonesia ya begitu-begitu aja gitu. Kalau udah dikurun di hutan itu serangganya udah keras bener. Keras ya, Iya, hidup di gurun keras bro, digurun, ya kan. Kalau nyamuknya gede, kalau lalatnya itu gigit sakit. Iya. Ngisep darah pula. Gue gitu. pernah tuh memang waktu di Afrika juga gitu bang. Itu lalat, gue pikir lalat biasa kayak di Indonesia gitu ya. Ternyata gigit Dia sakit. muter-muter di sini ya, biasanya kita beginin terbang ya kan. Itu nggak terbang bang, nempel begini di Dia kepala. gitu darah karena bukan Iya. bukan naruh apa gitu. Dulu kan rambut gue botak, nempel di kepala gini. Ini apaan sih? Gue giniin, gue pikir nyamuk kan, gue liat lalat ternyata. Nah kayak gitu-gitu berarti ya, antisipasi itu ya bang ya. Nah tapi selama ini rute lu gue lihat rute perjalanan lu keren-keren nih. Jadi kalau orang biasanya tour guide wisatanya kemana? Ya ke tempat-tempat wisata kota, ya kan kayak di Roma, Italia atau di daerah-daerah yang memang ya nyaman lah gitu. Tapi kalau lu kan lebih ke pelosok gitu kan, tempat-tempat yang aneh-aneh gitu. Nah sebenarnya itu kan orang belum tentu mau gitu bang. Tapi lu bisa jual gitu ya? Awalnya nggak niat jual memang. Oh nggak niat jual ya? Iya. Pokoknya semua tour itu, saya range sekarang 15 negara nih kurang lebih. 15 negara? 15 negara. Awalnya nggak pernah ada pikiran ngejual. Oh gitu. Gitu, kesana ya main-main aja gitu, main-main aja. Tapi ya karena iseng posting gitu, saya ada yang nanyain gitu. Itu kesana caranya bagaimana sih? Gitu. Biayanya berapa? Ini lama-lama. Ya udah deh. Tolong bikinin bisa nggak mas? Bisa. Ya udah, kita range. Makanya jadi akhirnya kita lebih jual paket private. Gitu. Karena nggak mungkin ngumpulin orang suruh ikut tur begituan. Susah gitu. Jadi biasanya ada geng nih, satu geng gitu, cewek-cewek gitu ya, atau cowok-cowok mau jalan kemana, gue pengen ke situ, gimana caranya? Ya udah, cari geng sendiri aja, saya grup sendiri bawa. Ya udah dia 5 orang berangkat, 6 orang berangkat. Ke lokasi yang pernah gue kunjungi. Lebih kepada custom berarti ya bang ya? Paketnya custom semua ya? Betul. Walaupun pada akhirnya kita dapat rekomendasi dari lokal tour guide sana. Oh, referensi tempat-tempat lain gitu ya? Tempat lain, jadi misalnya 10 hari masih ada sisa 2-3 hari gitu kan ya, dia bisa jalan-jalan city tour atau apa. Jadi combine sebetulnya. Combine ya? Setiap tour pasti ada city tournya, karena pertama kita mendarat, pasti kan kita ke kota besarnya dulu tuh, muter-muter. Baru itu larilah baru ke tempat ke pelosok. Nah, biasanya emang saya main tuh di perbatasan negara, gitu kan. Jadi kalau di Nepal ya perbatasan Tibet sama Nepal, gitu. Kalau di India juga perbatasan dengan Tibet, India perbatasan dengan Pakistan, gitu. Berarti gitu. Sebenarnya untuk segmen-segmen fotografer masuk banget bang ya? Iya, bagus ya, buat hunting-hunting gitu ya, bisa custom ya, gitu ya. Custom, ini mau hunting nih di sini 2 hari, 3 hari, bisa tuh ya? Yang lebih banyak di daerah sana ya human interest, kehidupan orang lokal gitu kan, atau activity lah ya. Daily activities-nya mereka kita bisa record tuh, entah buat video konten atau buat fotografi, bagus. Wah keren banget nih. Ya mungkin banyak juga nanti teman-teman yang bakal tertarik nih buat bikin konten YouTube di sana ya kan? Iya betul. Mungkin aja bang. Dia pengen ke sana, cuma kan nggak ngerti caranya bagaimana. Betul. Nah, Abang Joko ini yang sudah paham betul, jadi jangan salah pilih orang, nih negara luar nih, ya nggak? Kalau tiba tur ke Bandung, ke Bogor ya bodo amat gitu. Ini ke negara orang nih, lu salah pilih, jauh pula, lu salah, ada angkot di sana. Lu salah pilih agent, lu salah pilih orang yang bertanggung jawab, selesai lu semuanya gitu. Nah bang, gue mau nanya satu bang. Nah ini kaos yang lu pakai ini kan gambarnya apa bang sebenarnya bang? Dan bisa ceritain nggak artinya apa? Ini Buddha Eyes. Buddha Eyes. Sepanjang pengetahuan saya. Iya. Ini Buddha Eyes. Ini biasanya kalau kita jalan-jalan ke Nepal, ke Tibet, ke Bhutan, ini simbol. Pasti ada nih simbol di stupa-stupa. Gitu. Ya ini sebetulnya lambang matanya Buddha yang mengawasi kehidupan kita. Ya, jadi hampir setiap orang ketika dia gua tawarin antara desain A, B, C, D, ABC,
Nah, yang dipilih Buddha Eye. Nah, gue menyimpulkan teman-teman gue yang memilih itu tingkat spiritualnya tinggi, Bang. Gitu ya. Serius. Karena apa? Karena ya memang Buddha Eye ini ya kalau lu bicara Buddha Eye ya matanya Buddha ya, Buddha kan. Tapi kalau gue bilangnya mata Tuhan, Bang. Mata Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan mengawasi kita setiap hari. Gitulah. Gitu ya. Betul. Penyederhanaannya gitulah betul. dibuat buat kita gitu. Jadi penyederhanaannya ya kita gerak-gerik kita diawasi Tuhan setiap hari. Gitu. Sepakat ya? Sepakat. Oke, jadi Kau sudah bikin kangen? iya, kalau betul. Bikin kangen. Nah, gue juga dapet kalung nih. Nah, ini kalung dari Om Zuko barusan aja dikasih. Karena gue waktu itu juga beli sempet, cuma gue bagi-bagi ke teman-teman. Gue sendiri nggak megang. Nah, ini gue dapet kalungnya. Dan pada akhirnya gue ketemu lagi nih dari Om Zuko. Terima kasih banyak Om Zuko. Ini kan kalau nggak salah dari tulangnya Yak. Ya Om ya, ini bakal gue pakai terus. Nah, Om. itu namanya karma. Oh gitu Om. Iya. Dan lu bawa kan? Dari Bawa. Nepal. Bagi-bagi ke orang. Bagi-bagi. Nggak kebagian. Nggak kebagian. Entah gimana caranya, Oh iya, ternyata bener. dapat. Nah, itu Gue namanya dapet dari karma. lu, gimana ceritanya itu? Udah sekian tahun dan ya momennya kayak begini kan? Itu di tangan gue udah 5 tahun lebih. Wah, Baru serah terima sekarang. Itu namanya karma tuh, dimuter. berarti lu udah simpen lama sama lu, Bang? Lama. Orang-orang tertentu doang yang bakal lu kasih. Gue orang spesial dong buat Om dari Om Zuko gitu. Oke Om Zuko, jadi kita closing aja untuk bicara bisnis tentang travel yang mungkin pandemi saat ini mungkin belum bisa ya Om ya. Cuma artinya ke depan kita harus menata dari sekarang gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang memang bersedia atau memang punya rencana menuju tempat-tempat yang tadi disebutin sama Om Zuko, boleh langsung kontak ke Om Zuko-nya. Closing statement dong Om. Closing statement. Iya. Apa ya? Hidup itu kita nggak ngerti bakal kemana akhirnya. Oke. Takdir menentukan kita, nasib menentukan kita. Lakukan aja yang baik buat kita, buat orang lain, dalam hal apapun. Nanti itu rewardnya akan kita terima pada saat yang kita sendiri nggak tahu. Oke. Kayak saya bisnis tour, saya nggak pernah kepikiran bisnis tour. Cuman saya berbuat baik aja sama orang-orang di negara yang saya tuju. Entah bagaimana ceritanya, saya bisa punya koneksi, bisa punya teman di sana, akhirnya bisa punya hubungan yang terus-menerus dan menghasilkan uang. Itu bisa berlaku di bisnis tourism, bisa juga berlaku di bisnis yang lain. Oke. Gitu Oke. kira-kira. Sepakat. Jadi begitu teman-teman, kita sudahi dulu karena memang waktu juga sudah waktu sangat terbatas. Tetap ikuti channel Cuan Legit, semua berhak. Terima kasih banyak Om Sugo. Gue baru tahu namanya cuan.